warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan laporan konsep medis dari MPMA. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan definisi MPMA atau pengertian MPMA. MPMA adalah terkumpulnya cairan purulen atau pus di dalam rongga pleura. Pada awalnya, cairan pleura encer dengan jumlah leukosit rendah, tetapi seringkali menjadi stadium fibropurulen dan akhirnya sampai pada keadaan di mana paru-paru tertutup oleh membran eksudat yang kental. Meskipun MPMA seringkali disebabkan oleh komplikasi dari infeksi pulmonal, namun tidak jarang penyakit ini terjadi karena pengobatan yang terlambat. Adapun etiologi MPMA yaitu seringkali ditimbulkan sang komplikasi pneumonia, namun pula ditimbulkan sang infeksi di tempat lain. Di sini juga MPMA merupakan trauma, pembedahan, keganasan, gangguan vaskular, penyakit imunodefisiensi, yang dimana infeksi pada area yang berdekatan seperti orofaring, esofagus, mediastinum, atau jaringan subdiafragma. MPMA adalah eksudat pleura dengan kultur bakteri positif atau kadar leukosit dan protein di atas 15.000 mili atau lebih. Efusi pleura adalah suatu kondisi di mana cairan menumpuk di rongga pleura. Dalam keadaan normal, rongga pleura diisi dengan 10-20 mili cairan. Jumlah cairan karena tingkat produksi cairan di lapisan pleura dapat melebihi volume normal. Nah, cairan parietal melebihi kecepatan absorpsi cairan oleh limfatik dan pembuluh darah blood. Darah mikropleural visceral ini berfungsi membutuhkan pergerakan paru-paru di rongga dada saat bernafas. Baik, langsung saja, di mana manifestasi klinis MPMA hampir sama dengan penderita pneumonia bakteria, yaitu gejalanya antara lain adalah panas akut, nyeri dada, atau pleuritic chest pain, batuk, sesak, dan dapat juga sianosis. Inflamasi pada ruang pleura dapat menyebabkan nyeri abdomen dan muntah, di mana gejala dapat terlihat tidak jelas dan panas mungkin tidak dialami penderita dengan sistem imun yang tertekan. Juga terdapat batuk pekak pada perkusi dada, dyspneu, menurunnya suara pernapasan, demam pleural rob atau pada fase awal, menurunnya vokal primitus, dan biasa juga disebut nyeri dada. Patofisiologi. Perkembangan MPMA dapat digambarkan dalam rangkaian kejadian. Selama proses inflamasi seperti pneumonia, terjadi peningkatan produksi cairan di rongga pleura yang disebut tahap eksudat. Seiring berkembangnya penyakit, mikroorganisme, biasanya bakteri, dapat mengkolonisasi cairan dan menimbulkan MPMA. Cairan ini ditandai dengan peningkatan laktat dehidrogenase, protein, neutrofil, dan sel-sel mati. Secara makroskopis, merupakan cairan buram kental yang ditemukan dalam tahap fibrinopurulen. Setelah infeksi teratasi dan akibat peradangan, terjadi proses fibrosis yang dapat menyebabkan pembatasan parenkim paru. Intervensi yang tepat dan dini sangat penting untuk mengurangi komplikasi dan kematian. Komplikasi dari pneumonia dapat juga disebabkan oleh adanya infeksi dari tempat lain. Semua pasien dengan efusi parapneumonia dan MPMA memerlukan terapi antibiotik secara dini dan adekuat. Efusi pleura yang steril dengan pH lebih besar dari 7,20 diobservasi dan dilindungi dengan pemberian antibiotik yang adekuat. Pemberian antibiotik itu sangat penting karena dengan pemberian antibiotik bisa menghambat tumbuhnya bakteri. Komplikasi tuberkulosis bisa diklasifikasikan sebagai dua, yaitu
komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Gangguan yang termasuk pada komplikasi dini antara lain adalah pleuritis, efusi pleura, emphysema, laringitis, dan usus. Sedangkan gangguan yang termasuk pada komplikasi lanjut antara lain yaitu obstruksi jalan napas sampai sindrom gagal napas dewasa atau ARDS, sindrom obstruksi pasca tuberkulosis, kerusakan parenkim yang telah berat, fibrosis paru, kur pulmonal, amiloidosis, karsinoma dalam paru, dan komplikasi paling dalam beberapa organ dampak TBC miliar. Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan radiologi. Foto toraks PA dan lateral didapatkan gambaran opacity yang menunjukkan adanya cairan dengan atau tanpa kelainan paru. Bila terjadi fibrotoraks, trakea di mediastinum tertarik ke sisi yang sakit, juga tampak adanya penebalan. Cairan pleura bebas dapat terlihat sebagai gambaran tumpul di sudut postophrenikus pada posisi posterior anterior atau lateral. Yang kedua B, pemeriksaan pus aspirasi pleura akan menunjukkan adanya pus di dalam rongga dada atau pleura. Pus dipakai sebagai bahan pemeriksaan sitologi, bakteriologi, jamur, dan amoeba. Untuk selanjutnya dilakukan uji kultural atau pembiakan, terdapat kepekaan antibiotik. Yang ketiga C, pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan dapat menunjukkan adanya septa atau sekat pada suatu emphysema yang terlokalisir. Pemeriksaan ini juga dapat membantu untuk menentukan letak emphysema yang perlu dilakukan aspirasi atau pemasakan pipa drain. Yang keempat D, pemeriksaan CT atau scan pemeriksaan. CT scan dapat menunjukkan adanya suatu penebalan dari pleura. Kadang dijumpai limfadenopati atau inflamatori intratoraks pada CT scan. Yang kelima, sinar X mengidentifikasi struktural, menyatakan abses luas atau infiltrate emphysema atau staphylococcus. Infiltrat menyebar atau terlokalisasi atau bakterial. Yang keenam D, GDA atau nadi oksimetri tidak normal mungkin terjadi tergantung pada luas paru yang terlibat dan penyakit paru yang ada. Yang terakhir G, tes fungsi atau paru dilakukan untuk menentukan penyebab deep scan atau menentukan apakah fungsi abnormal adalah obstruksi atau restriksi untuk memperkirakan derajat disfungsi. Penata laksanaan gira baring bertujuan untuk menentukan kebutuhan oksigen karena peningkatan aktivitas akan meningkatkan kebutuhan oksigen sehingga dispneu akan semakin meningkat pula. Torakosentesis atau drainase cairan. Jika efusi pleura menimbulkan gejala subjektif seperti nyeri, dispneu, dan lain-lain, cairan efusi sebanyak 1-1,5 liter perlu dikeluarkan segera untuk mencegah meningkatnya edema paru. Jika jumlah cairan efusi lebih banyak, maka pengeluaran cairan berikutnya baru dapat dilakukan 1 jam kemudian. Kemudian, antibiotik dilakukan apabila terbukti terdapat adanya infeksi. Antibiotik diberikan segera dengan hasil kultur kuman. Lanjut ke pleurodesis. Pada efusi karena keganasan dan efusi rekuren lain, diberikan obat, itu tetrasiklin, klan, dan biomisin melalui selang interkostalis untuk melakukan kedua lapisan pleura dan mencegah cairan terakumulasi kembali.